Bapak Ibu jemaat, mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali bersyukur dan berterima kasih dalam ketidakberdayaan kami dalam menjaga diri. Engkau menyatakan kekuatan kuasa-Mu melindungi, menyertai dan memberkati kami. Sehingga pagi hari ini kami sudah ada karena kemurahan Tuhan. Makasih kami akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kami. Berbicaralah sebab kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 68 dan ayatnya 69. Lukas pasalnya yang pertama ayat 68 ayat 69. Firman Tuhan demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian pembacaan firman Tuhan hari ini kita menemukan ada sebuah pujian yang dinaikkan oleh Sakaria kepada Allah. Karena Allah berkenan melawat umatnya. Lawatan itu sangat penting karena membawa misi penyelamatan atas dunia. Lawatan itu digambarkan Sakaria sebagai surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam di dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bapak Ibu, lawatan Allah itu diwujudkan dengan berita akan datangnya Mesias juru selamat. Sakaria memuji Tuhan karena nubuatan yang telah disampaikan melalui para nabi itu segera akan terwujud. Keselamatan yang daripada Allah itu menjadi kenyataan atau segera menjadi kenyataan sebagai pemenuhan janji Allah kepada nenek moyangnya. Sakaria juga memuji Tuhan karena anaknya Yohanes diperkenankan untuk mempersiapkan jalan bagi sang Mesias. Dengan demikian, manusia yang sebelumnya jauh dari Allah kini menjadi dekat. Kalau dahulu binasa, kini selamat sentosa. Nyanyian Sakaria ini diawali dengan ungkapan terpujilah Tuhan. Betapa relevan untuk ditetapkan dalam konteks kita di dalam menyambut Natal, menyambut kelahiran sang Mesias. Ungkapan terpujilah Tuhan menunjukkan sebuah keadaan sukacita karena kita tidak selamanya akan berada dalam bayang-bayang maut, melainkan kita melihat terang daripada Allah. Ada beberapa alasan mengapa kita harus senantiasa memiliki sikap memuji Tuhan dan dalam menyambut Natal. Yang pertama, karena Allah tetap setia untuk menggenapi janjinya. Bapak Ibu Saudara, sejak zaman perjanjian lama Tuhan telah menjanjikan kedatangan sang juru selamat. Itulah yang hendak ditekankan dalam ayat pembacaan, khususnya mulai ayat 68 sampai 71. Dan ayat 70 dengan tegas menegaskan kepada kita bahwa seperti yang telah difirmankan sejak purbakala, kata firman Tuhan, oleh mulut nabinya. Artinya bahwa itu sudah digenapi dalam kelahiran sang juru selamat. Meskipun membutuhkan ribuan tahun untuk mentaati, Allah menggenapi janjinya. Namun yang pasti bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Dan inilah yang dilihat oleh Sakaria dan kemudian dikemukakan dalam nyanyian ini. Sebagai orang Kristen, kita juga dituntut untuk melihat seperti Sakaria melihat. Meski tidak mudah dan memerlukan mata iman yang tajam dan terang. Namun apabila kita memiliki hidup yang benar, maka Roh Kudus akan menolong kita. Seperti yang juga ditekankan dalam ayat 67 bahwa Roh Kudus menolong Sakaria. Yang kedua, karena Allah senantiasa menunjukkan anugerahnya dan kasihnya kepada kita. Kalau membaca ayat selanjutnya, ayat 72, 70 sampai 75. Sakaria menegaskan tentang anugerahnya yang sejak zaman Abraham telah diungkapkan oleh Allah. Allah memang Allah yang setia dan juga penuh kasih dan anugerah. Meskipun karena manusia berdosa, dia tidak menjadi murka saja. Tetapi murka Tuhan itu tidak untuk selama-lamanya. Dia akhirnya menganugerahkan kepada kita melalui kasih-Nya, mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Yang ketiga, yang terakhir, karena Tuhan selalu menyatakan petunjuk
bagi kita meski di tengah-tengah kesulitan. Ayat 76 sampai 79 kalau kita membaca, Zakaria berbicara tentang Yohanes Pembaptis, anaknya yang lahir sebagai pembuka jalan kedatangan Kristus. Ini sebagai tanda dan petunjuk dari Tuhan kepada umatnya bahwa keselamatan segera tiba. Kita pun yang hidup di zaman yang sulit dan susah, melalui Natal melihat sebuah pengharapan dari Tuhan. Maka jangan putus asa atau jangan pernah berpaling daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Yesus datang sebagai penggenapan janji Tuhan. Yesus datang untuk memberikan kelepasan. Maka kami berdoa Tuhan, ketika kami ada di bulan Desember, di dalam bulan Natal ini, meskipun kami masih ada dalam beratnya beban dan masalah hidup, tetapi kami tahu masalah terbesar kami, dosa, sudah diselesaikan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Maka biarlah Tuhan, kami boleh terus pandang kepada Kristus, dan kami akan memperoleh kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.